Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya. Kita akan memasuki kajian surat-surat di dalam juz 20. Berapa nih? 7 27. Kita mulai dari surah Ad-Dzariyat. Surah Ad-Dzariyat ini surah Makkiyah, turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Temanya berarti masih menghadapi orang-orang kafir Quraisy, upaya kerja keras meyakinkan bahwa kiamat itu ada. Karena persoalan mendasar orang kafir Quraisy itu dua. Pertama, tidak yakin bahwa kiamat itu ada. Itu pertama. Orang sudah mati kok dibangkitkan. Persoalan kedua, mungkin sudah percaya tapi tidak yakin atau menolak percaya. Tapi sudah percaya, maka disebut mendustakan hari kiamat. Jadi kelompok pertama adalah kelompok yang ilmunya nggak nyampe. Ilmunya tidak nyampe bahwa orang sudah mati dengan kekuasaan Allah bisa dibangkitkan kembali. Tidak nyampe juga karena terbiasa berpikir hal-hal yang sifatnya konkret, bukan abstrak. Kelompok kedua mungkin sudah mulai nyampe ilmunya, tapi khawatir ada perubahan hidup, mungkin jadi miskin, mungkin takut macam-macam lah, karena sudah menjadi kebiasaan menyembah kepada berhala, maka disebut mendustakan hari kiamat. Nah, surat Ad-Dzariyat ini adalah surat yang masih hiruk pikuknya soal itu, yaitu soal kedunguan orang-orang kafir Quraisy yang menyebabkan mereka itu gagal menjadi yang terbaik. Yang terbaik itu bahasa agamanya muhsin atau ihsan. Nah, ini sebelum kita masuk kepada pembahasan ayat-ayat kita pun sebetulnya mengalami problem yang sama. Kita juga mengalami masalah yang sama. Marilah kita kaji ayat-ayat kita. Allah berfirman,
Wadzariyati zarwa, falhamilati wiqra, faljariyati yusra, fal muqassimati amro. Kalau memakai terjemahan apa namanya itu, kemenang depan, digambarkan 4 ayat pertama ini Allah bersumpah dengan berbagai macam atau berbagai jenis malaikat, ya, ya malaikat yang membawa angin dan lain sebagainya. Itu versi pertama, ya. Jadi memang ini 4 ayat ini rumit ini. Nah, mari kita coba lihat. Ada 4 sumpah. Kalau pakai versi Kemenang itu adalah tentang malaikat, ya, pada ayat 1 sampai 4. Mari kita perhatikan wadzariyati, artinya yang menerbangkan, yang menerbangkan. Berarti yang menerbangkan itu kegiatan atau sifat? Sifat. Wadzariyati, zarwa, yang menerbangkan, zarwa dengan benar-benar menerbangkan. Jadi pelakunya tidak ada, fa'ilnya tidak ada, subjeknya tidak ada, hanya disebut sifat yang menerbangkan. Allah tidak memberitahu siapa ini yang menerbangkan. Tapi kalau pakai versi Kemenang itu malaikat. Itu satu pendapat. Pendapat lain mengatakan bukan malaikat, tapi angin. Sehingga maksudnya adalah demi angin yang menerbangkan darwa dengan benar-benar menerbangkan. Kita coba pakai yang kedua, yang angin. Kalau pakai terbangkan apa itu terjemahannya? Coba dari ayat 1 sampai 4 itu. Angin yang menerbangkan debu, Ya. dan awan yang mengandung hujan, dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah. Terus Dan malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan. tuh kan. Oh, berarti Kemenang di mix ya. Mix antara angin dengan malaikat. Wadzariyati, demi angin yang menerbangkan, zarwa dengan benar-benar menerbangkan. Fa tuh, berarti yang pertama wawunya wawu sumpah, wawu qasam. Fa maka akibat ayat pertama timbul maka.
Akibat angin menerbangkan, yang diterbangkan angin apa? Kekecilan itu Bu, awan. Pohon. Akibat apa yang dilakukan angin menerbangkan, zarwa dengan benar-benar menerbangkan, maka alhamilati wiqra, maka menyebabkan ada yang membawa sesuatu yang berat. Berarti asalnya ringan, lalu jadi berat. Apa yang diterbangkan angin tadinya ringan jadi berat? Awan. Sesuatu yang digerakkan oleh angin, yang semula ringan, lalu wiqra jadi berat, awan. Di dalamnya terkumpul air. Fal jariyati yusra. Nah, di situ kapal ya. Kapal berlayar, karena kapal dibantu angin, sekarang bantu mesin. Fal jariyati yusra, maka si awan itu bergerak dengan mudahnya, lagi-lagi oleh angin. Padahal wiqra berat banget. Mencari tempat menurut apa yang dikehendaki Allah, apa ke selatan, utara, timur, barat, ya, Allah yang menghendaki. Atas semua itu maka fal muqassimati amron, terbagilah amro perkaranya. Apa yang terbagi akibat hujan bergerak, awan bergerak ke sana dan kemari, yaitu hujan. Jadi fal muqassimati, turun hujan. Itu berbeda dengan terjemahan Kemenak ya. Apakah itu malaikat, apakah itu angin? Bagi orang kafir Quraisy yang pada saat itu tinggal di Mekah, tetap sesuatu yang tidak terjangkau karena dianggap abstrak, ya, karena dianggap abstrak. Yang disebut hujan itu ketika sudah basah. Proses-proses sebelumnya nggak tahu. Asalnya ada angin, angin menggerakkan awan, berkumpullah air, lalu bergerak ke selatan, timur, barat, utara, barulah fal muqassimati amro. Dan sampai di situ pun bagi orang-orang kafir Quraisy yang disebut hujan itu ketika basah, ya, itu saja sulit. Bagaimana Islam memaksa orang-orang kafir Quraisy memahami tentang kiamat? Lebih abstrak lagi, lebih sulit lagi. Tapi sesulit apapun memahami hujan, akhirnya tahu juga basah juga ya. Ada sesuatu yang kita tidak tahu, tapi toh basah juga. Sekarang percaya akibat angin basah juga kan? Itulah bantuan Allah kepada orang-orang kafir Quraisy. Kamu mungkin gagal memahami proses hujan, tapi kamu mengaku ya ini basah juga. Sekarang lupakanlah kalau memang kamu sulit memahami bagaimana manusia yang sudah mati dibangkitkan, lalu dikumpulkan di padang mahsyar, mempertanggungjawabkan semua hal menjadi proses-proses kiamat. Seperti kamu memahami hujan, akhirnya basah juga. Kamu pasti sulit memahami kiamat, tapi percaya pasti terjadi juga. Maksudnya ke sana, ya. Itu orang kafir Quraisy.
terkendala dalam pengantar tadi oleh dua situasi. Pertama, kurang cakap ilmu sehingga nggak nyampe ilmu, maka mereka tidak percaya. Atau yang kedua, sudah tahu percaya tapi takut ada masalah hidup, mungkin bertentangan dengan kebiasaan menyembah berhala, bertentangan dengan kebiasaan yang diajarkan orang tua, khawatir ada kuala, khawatir ada bencana. Dua problem inilah yang menyebabkan pola hidup orang Mekah itu ngambang. Sebagian percaya ada kiamat tapi tidak berani mempraktekkannya sehingga tidak ihsan. Sebagian memang nggak nyampe ilmunya, ngambang. Siapa yang mengambang? Di antara kita coba. Kapan kita mengambang? Pada saat di air. Kapan kita terombang-ambing? Pada saat di air. Kapan kita kemudian terkatung-katung? Pada saat tenggelam. Maka lihatlah cara Allah melukiskan. Kita lompat dulu di ayat 11-nya, lihat. Sayang bapak-bapak ibunya kurang merasakan untuk bahasa Arab, padahal hebat itu. Ayat 11-nya. Alladzina hum fi ghamratin. Mereka itu orang-orang kafir Quraisy laksana ghamratin, orang yang kelelep. Ghamrah itu kelelep, tenggelam, sahun, amnesia. Sudah sulit menentukan mana realitas dan mana yang bukan, mana yang abstrak dan mana yang konkret. Sudah basah akibat hujan, apakah masih dianggap abstrak? Angin, awan itu udah basah. Itu namanya fi ghamratin sa. Nah, itu untuk bisa membantu memahami ayat 1 sampai 4 itu. Paham belum ayat 1 sampai 4-nya? Jadi pada saat Allah bersumpah itu, apakah dia disebut intro, apa prolog? Kita harus siap-siap apa yang akan dibicarakan. Ternyata yang akan dibicarakan Allah adalah innama tu'aduna lasadiq. Hai orang-orang kafir Quraisy, juga kita nih. Innama tu'aduna lasadiq, yang dijanjikan Allah itu dijanjikan. Memang belum terjadi. Itulah sadiq, pasti terjadi. Sebagaimana akhirnya basah juga oleh hujan. Kendati pun prosesnya abstrak bagi orang yang awam pengetahuan. Kita udah nggak awam lagi, tahu bahwa hujan itu prosesnya memang nggak kelihatan. Tidak semua yang tidak terlihat itu tidak ada. Malaikat terlihat nggak? Tidak terlihat tapi ada. Nggak usah malaikat kentut kita, nggak kelihatan tapi nyata, baik karena bunyi ataupun karena aroma. Sekarang gini, seberapa yakin pada apa yang Pak Nasrullah lihat? Seberapa yakin? Kadang-kadang karena problem kedelengi nggak begitu yakin. Kelihatannya itu yang terlihat.
Seberapa yakin panas pada apa yang panas dengar? Kedengaran ya. Kadang-kadang kerumuni kedengarannya, tapi panas berasa begitu yakin pada apa yang diucapkan. Ya. Dan Allah sedang membicarakan, mengucapkannya sendiri. Maka kata Allah, ini lompat dulu supaya ini agak rumit ya. Lompat dulu, kita bantu. Ini surat apa gini? Jariyat ya. Oh ya benar ya. Tantikun. Mana ada tantikun tuh? 23. Ya. Nah, lompat dulu ke 23. Fa wa rabbis samai wal ardh. Demi Allah yang memelihara, mengendalikan langit dan bumi ini. Innahu, soal kiamat itu, lahaqqun misla ma annakum tantiqun. Seyakin kamu pada yang kamu ucapkan. Karena kita memang tadi ngomong apa? Nggak mungkin kaya nih, nggak mungkin. Hakul yakin, saya tadi ngomong mereka panas, ngomong mereka, kerumunnya mereka panas ya. Ada distorsi pada yang kita dengar, ada distorsi pada apa yang kita lihat, tapi tidak ada distorsi pada apa yang kita ucapkan. Keyakinan kita soal kiamat itu levelnya harus sama dengan keyakinan apa yang kita ucapkan. Nah, itu ternyata naik turun. Jadi ini bukan problem orang kafir Quraisy Mekah doang, sampai kita juga. Maka ayat ini atau surat ini tetap relevan walaupun Az-Zariyat adalah surat-surat Makkiyah. Mari kita runtut kembali ya. Innama tu'aduna lasadiq. Yang dijanjikan Allah itu lasadiq, pasti terjadi, pasti benar. Pertanyaannya, nunggu terjadi sehingga kita terlambat atau yakin terjadi? Problemnya orang kafir Quraisy nunggu terjadi karena tidak yakin. Maka rewel mereka bertanya pada Nabi, kapan itu terjadi? Kapan itu terjadi? Dijawab oleh Nabi, ngapain kamu tanya kapan terjadi kiamat? Yang harus kamu tanyakan, emang udah siap? Kan kata Nabi kan. Karena kalau kita bertanya kapan terjadi, selalu waktunya habis. Selalu waktunya habis. Maka aneh kalau ada orang yang memprediksi kapan kiamat, nggak pernah ada ilmunya. Bedakan antara alamatus sa'ah, tanda-tanda kiamat, dengan kapan kiamat terjadi. Berkali-kali di majelis ini kita yakini alamatus sa'ah, tanda-tanda kiamat adalah tanda-tanda untuk meyakinkan orang yang belum percaya kiamat itu akan terjadi. Bukan tentang kapan akan terjadi. Kalau karena tanda-tanda itu kiamat itu sudah dipresisi kapan terjadinya, ilmu Allah terukur. Mustahil ilmu Allah terukur. Lalu apa fungsi alamatus sa'ah? Untuk mereka yang lupa kiamat, untuk siapapun yang belum percaya kiamat. Sekarang sudah tidak bisa dibantah, telah terbukti tanda-tanda itu. Maka jangan tidak percaya lagi bahwa innama tu'aduna lasadiq, kiamat itu pasti terjadi. Ini maksudnya kesan ini masih sibuk ngerancang. Ada yang bilang 14 tahun lagi. Wah, nggak asik lagi begitu. Saya bukan hanya tidak senang, kecewa aja kalau ada orang yang sibuk nge-share video soal
kapan waktu kiamat ya. Karena itu menjungkir balikan sifat-sifat Allah. Innama tu'aduna lasodiq. Hatta sampai kita saja yang orang mukmin tingkat keyakinan pada kiamat itu naik turun. Kadang jadi abstrak lagi, kadang konkret. Para sahabat melihat api menjerit nangis karena konkret neraka itu. Konkret. Tapi lihatlah kita bisa uruk makan-makan di tempat orang mati. Jadi abstrak lagi. Padahal kata Nabi, cukuplah kematian itu menjadi pengingat. Nyatanya nggak ingat mati. Dan mati itu adalah kiamat pertama. Kalau kita bertanya kapan kiamat, tunggu mati kita, itulah kiamat. Jadi problem melemahnya keyakinan pada kiamat itu bukan hanya spesifik orang Mekah Quraisy, kita juga. Kadang jadi abstrak, kadang jadi konkret. Maka ditegaskan oleh Allah, wa inna dina lawaqi'. Maka sesungguhnya ad-din biasa diterjemahkan hari agama. Lawaqi' pasti terjadi. Pasti terjadi. Kita yakin, tapi kadang tidak konkret, mengabstrak. Ad-din dal ya nun, ada hubungan relation antara yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Serumpun dengan itu maka dainun, hutang, dal ya nun, orang gugup kalau lagi ditagih utang. Debt kolektor datang gugup. Dinun juga sama, hubungan, ada hubungan kreditor dengan debitur. Nah, dinun ada hubungan Allah dengan agama. Sesuatu menjadi agama ketika hubungan itu terjadi. Ketika hubungan itu terjadi, mari kita buktikan. Tadi sholat, merasa berhubungan? Tidak. Ada yang cuma mengerjakan 2 rakaat dan hubungannya tidak terjadi. Sholat milik siapa itu? Milik agama kita? Bukan. Karena konsep dasar din itu relation, hubungan. Jadi ketika ada orang sholat tapi nggak terhubung, ya bukan agama, dia ritual biasa. Nah, din, hubungan itu dipicu oleh ketakutan dan keyakinan kita pada kiamat. Nanti di sini akan ditegaskan rahasia orang tahajud, ya, orang sholat malam di sini di ayat ini. Kita zakat. Kenapa zakat? Karena kasihan ke orang, berarti nggak ada yang terkoneksi dengan Allah. Nah, itulah yang jadi masalah. Bahkan dalam sholat kita pun kita gagal meyakinkan bahwa Allah pasti akan meminta pertanggungjawaban. Maka disebut dinun, relation, hubungan. Kayak orang kepikiran utang kan terkoneksi. Kadainun, hutang. Dinun, agama. Jadi agama itu tidak terwujud kecuali ada relation, ada hubungan. Tapi sholat, Ustaz, emang sholat tapi nggak berhubungan dengan Allah.
tapi zakat, tapi nggak berhubungan dengan Allah. Jadi sholat, zakat dan yang lain yang disebut dinun adalah yang apabila pelaksanaannya karena yakin nanti ada kiamat, gitu. Itu kesana larinya. Nanti kita akan ditegur oleh Allah soal sholat malam kita. Wasama'i dzatil hubuk, dan mari lihatlah kata Allah, di atas langit dzatil hubuk banyak traffic jalan, kita nyebutnya garis edar. Ada yang pernah lihat jalannya? Mungkin aspalnya, trotoarnya, rambu-rambunya nggak ada kan? Tapi percayalah di atas itu ada traffic, maka tidak ada benturan antara satuan planet dengan planet yang lainnya. Nah, tidak ada kekacauan di atas langit itu membuktikan di sana ada garis edar. Apa kita harus tunggu terjadi kiamat untuk percaya kiamat? Gitu loh, maksudnya ke sana. Tapi kan orang Mekah Quraisy kan nyampe enggak? Nyampe, karena navigasi itu adalah ilmu dasar pertama mereka. Mereka memiliki kebiasaan perjalanan itu malam, kalau siang panas, maka mereka selalu memilih traveling malam, dan tidak ada rambu lalu lintas. Satu-satunya pemandu adalah navigasi di atas itu, bintang sebagainya, dan tidak pernah salah. Mereka mengakui di atas itu ada garis edar. Maka kalau kalian sulit mempercayai kiamat, lihat di atas itu. Ada juga kita yang nggak familiar dengan bintang, karena kita udah punya GPS, sudah punya. Orang Mekah mah terbiasa. Kalau jalan siang kan nggak mungkin mereka jalannya malam, nggak panas, adem. Problemnya kan timbul petang, gelap, kemudian nggak banyak aspal. Bukan nggak banyak, nggak ada ya. Udah ada aspal belum tuh? Belum lah. Nah, innakum lafi qaulin mukhtalif. Ingat-ingat, ini orang Mekah, tapi terjadi ke kita. Ngaco kalian ini, kata Allah. Innakum, kalian itu lafi qaulin mukhtalif, sungguh sedang berada dalam situasi kekacauan argumentasi. Mukhtalif, kamu bilang kiamat nggak ada, tapi satu saat bilang begini, kamu bilang begini, kamu bilang begitu, katanya Nabi itu pembohong, katanya Quran itu omongan Nabi. Oh, macam-macam kacau. Jadi nggak jelas. Tapi lebih nggak jelas lagi kita sudah tahu kiamat tapi tidak serius beribadah. Itu namanya qaulun mukhtalif, kekacauan argumentatif. Kalau pakai bahasa modern, kekacauan pemikiran dan tindakan, namanya ngaco ya. Kenapa bisa terjadi? Kita dungu, sudah punya konsep tapi tidak bisa merealisasikan. Dijawab oleh Allah, yufaku anhu man ufik. Ngeri nih. Pada saat kita tidak serius beragama, sebagaimana orang kafir Quraisy, ilmunya udah nyampe tapi belum yakin juga, yufaku, maka dipalingkanlah anhu man ufik. Yufaku anhu, hunya itu kepada Al-Quran maupun Rasul. Yang menjadi masalah siapa yang memalingkan, setan apa Allah? Jawabannya memalingkan setan. Pertanyaannya, kapan setan memalingkan kita? Pada saat sudah kacau konsep berpikir kita. Jadi setan itu bukan inisiator. Inisiatornya selalu kita. Ya, jangan coba-coba nyalakan setan.
Coba menurut setan. Kata setan, saya kan coba ngintip. Jadi pada saat kita udah kacau, setan tinggal nabok doang. Tidak pernah setan itu jadi inisiator. Itu yang dimaksud dengan yufaku anhu man ufik. Seolah Allah mengatakan, aku biarkan setan memalingkan kalian ketika kalian fi qaulin muhtalif. Contoh, sholat duha adalah bagian kasih sayang Allah untuk kita. Kita mau kerja, mau activity, ada yang mau ke ladang, ada yang mau ke kantor, ada yang mau membersihkan rumah, maka dimasukkan dalam situasi, awas, ini dinamis banget, semua akan terlibat kerja. Jangan lupa ya, hari kiamat, maka ada sholat duha. Tapi berapa banyak di antara kita yang sholat duha agar menjaga konsistensi kepercayaan kita pada kiamat? Sedikit. Lebih banyak yang mudah-mudahan rezekinya lancar. Nah, kesalahan konsep itu namanya qaulun muhtalif. Maka masuklah setan tuh, numpang doang setan mah. Yang bagus sholatnya khusyuk, biar nanti gajiannya gede. Khusyuk banget Pak, khusyuk. Maka begitu selesai sholat, jalannya tegak, yakin ke kantor, yakin, padahal dia lagi dipengaruhi setan. Itu yang dimaksud dengan yunfaku anhu man ufik. Ini dimaksud yunfaku anhu man ufik. Maka diancam oleh Allah, kutilal kharrasun, laknat. Kutila itu apa ya? Terkutuk. Al kharrasun, apa yang tidak sesuai antara omongan dengan isi konsep. Isi otak. Beda-beda. Jadi ini sholat duha mestinya bagian dari treatment kiamat. Otaknya mencari rezeki. Sholat tahajud adalah treatment Allah untuk percaya kiamat. Isinya supaya suami pulang. Itu namanya kharrasun. Masih sama dengan qaulun muhtalif. Tapi ingat, ini orang Mekah, kafir Quraisy. Kita lebih buruk lagi masalahnya. Ya, orang Mekah itu punya hambatan, kita nggak punya hambatan. Tapi kita masih juga melakukan keburukan-keburukan orang kafir Quraisy. Siapakah yang disebut dengan al-kharrasun? Yaitu alladzina hum fi ghamratin sahun. Orang yang laksana kelelep, ghamrah, tenggelam, kakinya mengambang, mencari-cari pinjakan, tapi nggak bisa. Mekenen be. Tangan menggapai-gapai tapi nggak bisa. Sahun, akhirnya amnesia, lupa pada orientasi. Ada yang kelelep bisa menentukan tujuan? Nggak ada. Bahkan bingung apapun bukan. Nah, itu namanya fi ghamratin sahun. Orang kafir Quraisy itu sudah bingung sebenarnya mau kemana, gitu loh. Ada yang sudah percaya kiamat tapi tetap tidak ihsan, nanti tujuannya ihsan. Ada yang belum percaya kiamat tapi nggak berusaha menerima Quran. Dengar dong Qurannya, Nabi mau ngomong. Sudah tahu Nabi nggak pernah berdusta tapi nuduh ngebohong. Ini orang kafir Quraisy. Nah, kita ini seberapa tingkat sahun kita karena tidak punya pijakan. Sahun itu, gomroh itu tidak punya pijakan, nebak-nebak doang. Dari siapa tahunya sholat duha itu nyari rezeki? Tebak-tebakan. Dari siapa tahunya? Karena kalau sholat tahajud anak nggak bandel lagi, dari mana tahu?
Sampai ayat 11 paham ya? Kan ini kan hafalan sholat ini ya, suratnya. Ya, artinya untuk sholat malam kan biasa ini. Supaya kita nyampe ini ya pada saat sholat khusyuk. Dibuktikan oleh Allah, yas'alunaka ayyana yaumuddin. Saking gomrohnya, terkatung-katung apa terapung-apung sih kalau tenggelam? Terapung-apung. Maka mereka meraba-raba, yas'alunaka ayyana yaumuddin. Lamun mekonon Nabi, kapan sih sajane kiamat itu? Maka kata Nabi, emang mau ngapain sih nanya-nanya tanggal kalender? Emang udah siap? Dijawab Nabi, emang udah siap. Bagaimanapun tidak terbantahkan orang kafir Quraisy itu bertanya soal kiamat bukan untuk tahu apa yang harus dilakukan, ngeledek doang. Yaumahum 'alan nari yuftanun. Dijawab oleh Nabi, oleh Allah, kalau kamu bertanya kapan kiamat itu terjadi, maka kata Allah, nggak usah nanya waktunya, tapi tanya situasinya, sikonnya, situasi dan kondisinya. Yaumahum 'alan nari yuftanun. Pada saat itu orang-orang yang di neraka itu yuftanun, disiksa. Fitnah itu artinya siksa. Yuftanun, disiksa. Maka ini ilustrasi nerakanya ya. Zuku. Apa zuku itu artinya? Cicipi. Belum semuanya, baru nyicip. Zuku, cicipi. Berarti apa itu? Ya, kalau cicipi apa ya? Opening itu apa itu? Makanan pembuka ya? Welcome drinknya lah. Zuku fitnatakum. Cicipi dulu. Hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun. Ini adalah sesuatu yang dulu kamu rewel. Nanyakan kapan waktunya. Seolah-olah Nabi ngapain sih make mengko? Ngapain make nanti? Kalau memang benar buktikan sekarang. Maka kata Allah, cicipi dulu nih. Seduk. Tuh, itu. Tapi sekali lagi itu orang problem kafir Quraisy. Jangan merasa GR kita lebih buruk dari orang kafir Quraisy. Kenapa? Karena kita hampir dari semua hal, ilmu, keyakinan udah cukup tentang kiamat. Hanya naik turun ini tingkat keyakinannya. Sebaliknya, innal muttaqina, muttaqin maksudnya percaya takut pada kiamat. Innal muttaqina, orang yang concern, fokus, serius, selalu menghadirkan secara konkret yang namanya kiamat, itu fi jannatin wa uyun, pasti akan berada di dalam kebun-kebun surga wa uyun yang dipenuhi berbagai mata air. Ahidina, mereka terima aja, matahum rabbuhum, dengan puas apapun yang diberikan oleh Allah untuk mereka. Kata kuncinya adalah innahum kanu qabla dalika muhsinin. Ini kata kuncinya nih. Ya. Berarti innahu qabla dalika, oh innahum kok muslimin innahum kalau nggak ada kanunnya nggak boleh muslimin, pasti muslimun. Berarti khabar dari
Muhsinin. Ini adalah khobar dari kanu ya. Karena nggak ada kanunya mesti muhsinun. Nah sekarang kita bicara muhsin. Informasi pentingnya, mustahil kita bisa melakukan ihsan kalau nih ya, umpama sholat yang tidak menghadirkan kiamat. Jadi sholat tidak akan bisa mencapai derajat ihsan kalau tidak menghadirkan kiamat. Nggak mungkin. Pasti bisa terjebak ritual. Lebih salat jamik. Sudah jamik. Menghadirkan kiamat itu maksudnya mengingat kiamat. Pertanggungjawaban nanti akan dipertanggungjawabkan. Kiamat kan isinya macam-macam. Ujungnya neraka atau surga. Begitu juga zakat. Di dalamnya ada sedekah, amal soleh lainnya. Nah, muhsin ihsan itu kalau kita pakai hadis Nabi, terangkan padaku mahwal Islam. Islam dulu kan? Pertama Islam. Habis Islam apa? Dua iman. Habis iman ini adalah peringkat kebaikan kita. Ada yang beragama baru level Islam. Ada yang beragama baru level iman. Ada yang beragama di antara kita ihsan. Sudah ihsan. Orang yang beragama di level Islam adalah ya tadi itu. Lah ya orang Islam salat. Salat banyak. Habis salat korupsi juga. Habis salat maksiat juga. Bahkan kadang-kadang ada yang begini. Tegar orang serang. Najan garong salat. Kan kontradiktif tuh. Sebab merbangga juara ini serang salat. Seolah bangga padahal mah aneh, anomali. Nah itu namanya Islam. Tapi ada juga yang yakin. Maka kadang-kadang sholatnya lebih khusyuk. Kadang-kadang berarti lagi beriman. Kadang-kadang. Tapi ada orang yang kenapa sholat? Andai kata bukan karena kiamat saya nggak sholat. Nah itu namanya ihsan. Itu maksudnya ihsan. Nah tanyakan pada diri kita. Tadi sholat subuh karena waktu, apa karena kiamat? Kalau pengen tahu kadar keihsanan kita, kalau pengen tahu ini, mau tahu seberapa ihsan kita atau tabungan kita untuk dapat surga, mau tahu? Satu, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Punten, terjemahan depannya gimana itu? Mereka sedikit sekali di waktu malam. Gimana ya sedikit? Mereka sedikit sekali tidur di malam. Yang sedikit tidurnya ya. Ada dua pendapat di sini. Yang pertama adalah sedikit tidur banyak sholat. Sholat malam maksudnya. Yang kedua sedikit sholatnya. Banyak tidur. Nah, Sedikit tidur sholat. Banyak. kalau yang pertama sedikit tidurnya karena banyak sholat.
Pendapat kedua, sedikit sholat, Banyak ngobrol. bukan banyak tidurnya, memang wajib tidur. Kan kita wajib tidur. Libasul lakum. Mau pilih yang mana? Yang penting jangan nggak sholat malam. Mau pilih yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Bukan cari ringan, cari ihsan ini. Cari ihsan. Jadi kalau pendapat yang kedua itu saking pentingnya menganggap sholat malam, jangan sampai nggak sholat malam, biarpun sedikit. Wallahu a'lam bishawab. Yang pasti hanya orang yang ihsan yang sanggup sholat malam. Tapi nyatanya ada yang muhtalif, blunder. Orang biasanya salat bengi karena utang, wong tua gering, anak gering, lagi ujian, atau ananda kita lagi menghadapi masalah. Akhirnya sholat malam, ketahuilah kita lagi nggak takut kiamat itu. Salah. Ya. Orang nyambung, nyambung. Muhtalif, kan ngaco. Ngaco. Kalau kita sayang anak kita dan anak kita butuh obat, ngapain nunggu malam? Segera berdoa saat itu. Karena anak kita nggak bisa nunggu obat, dan obatnya ada di Allah. Gimana coba nunggu pakai malam? Iya ya. Iya. Mana itu sampai mana di rampus? 17. Bangun malam untuk sholat. Hebatnya Pak, hebatnya. Wabil ashari hum yastaghfirun. Kira-kira kalau kita bisa sholat tahajud, happy nggak? Happy, merasa ya Allah Tenang. asiknya, peluang ke neraka kecil. Enggak Pak, itu belum ihsan. Orang ihsan begitu habis tahajud takut masuk neraka, maka kerja keras. Wabil ashari hum yastaghfirun. Itu maksudnya. Cuma kan biasanya dipinjam di ceramah-ceramah, zikir yang terbaik adalah waktu sahur kan, gitu ya, biasanya ya. Tapi ini kita kembalikan dulu ke realnya, ke tempatnya. Mau tahu berapa derajat ihsan kita? Habis tahajud nangis takut masuk neraka, maka sibuk wabil ashari hum yastaghfirun. Bertolak belakang. Biasanya kita merasa happy tahajud, yang lain tidur Pak, yang lain tidur. Setan membumbui kita perasaan merasa lebih suci, lebih alim, lebih ahli ibadah. Tapi kalau kita ihsan, pasti kita akan kesulitan menutup hari, kecuali ya Allah tolong tadi sholat tahajud, pastikan saya diampuni oleh Engkau. Itu untuk mengukur derajat keihsanan kita. Tapi Ustaz, kadang-kadang salat tahajud itu memang faktanya ada. Kita menginginkan sesuatu, kok bisa dibuktikan itu benar-benar. Nah itulah hebatnya setan. Allah mengikuti alur kita, tapi yang merusak pikiran kan setan, man ufik. Tadi kan pikiran Pak Jasuro, nyatanya wujud Pak, itu kan pikiran. Nah itu man ufik setan namanya. Bukan lomannya Allah. Paham gak nih? Ada realitas terjadi setelah aksi. Aksi kita dalam tahajud ternyata sesuai loh. Hutang tertutup lunas. Nyambung nggak sebetulnya? Nggak nyambung. Kita dibantu Allah, kita sholat, kita dibantu Allah. Yang mengkaitkan pikiran kita. Nah pikiran kita disebut dengan yufaku man ufik. Tuh. Ya, dibikin kacau oleh setan kita. Setiap ada kebutuhan tahajud. Sehingga kita kemudian membangun satu logika
Sekarang gue sejauh-jauh nih, saya jatuhkan ini. Pasti kata Bu Neng, wajar arane gede digalakan. Dari mana tahunya bahwa itu wajar saya jatuhkan? Emang Allah nggak bisa menghentikan di tengah? Kan Allah bisa menghentikan di tengah, dibiarkan oleh Allah jatuh. Itu tuh ya. Bukan tahajud kita yang membuat kita bayar utang, Allah membayarkan utang kita. Bukan tahajud kita menyembuhkan anak kita, Allah menyembuhkan anak kita. Dia dengar kebutuhan kita, Dia sayang kita. Tahajud kita mah tahajud karena takut ke kiamat. Nggak nyambung sebetulnya. Tapi kalau katanya dengan di ayat yang tentang hajat kan janji Allah untuk mengangkat derajat kamu, nanti gimana? Kan derajat kita terbaiknya di akhirat nanti, bukan sekarang. Mulia, terpuji. Itu kan nggak pernah dirubah ayatnya soal akhirat itu. Kita akan tahu derajat kita itu baik dan tidak itu nanti di akhir. Kita lanjutkan ya. Tadinya saya targetnya ayat 30 dibagi dua. Ini kan ini. 19. Sudah dua kita kantongi indikator mau tahu kualitas lisan kita. Plus tambah lagi nih. Ini menarik ini. Ingat ini di Mekah ya. Ini di Mekah. Iya. Indikator ketiga untuk mengukur keisanan kita adalah wa fi amwalihim. Apa itu? Akun, dah itu aja. Ini di Mekah. Belum ada zakat, belum ada sedekah. Ini ayat-ayat Makkiyah. Belum ada zakat, belum ada sedekah. Apa yang bisa kita pahami dari wa fi amwalihim hakun lisail wal mahrum? Apa yang bisa dipahami? Loman, apa lagi? Loman, peduli, berbagi. Belum bisa menjelaskan ihsan dulu. Jadi ternyata kata Allah mau tahu keisanan kita, yaitu menstokkan hak orang lain. Nyetok, Bukan menyisihkan. Stok. maka ditulis sepanduk masih ada stok 10 orang lagi jatah. Pilihannya tinggal dua. Apa orang mau meminta stok yang ada di rumah kita, atau kita lebih dulu mengantarkan? Masih ada 10 loh. Ini bukan pengemis Sail. Jadi di rumah orang-orang ihsan itu diumumkan di depan rumahnya, bulan ini 100 paket udah stok. Tinggal dua pilihan, mau dicari atau menunggu maka ada asail. Si asail itu bukan pengemis, meminta bukan hak dia, bukan meminta masih ada stok. Oh, ada tulisan stok. Jadi hakun itu artinya stok. Orang menjadi ihsan ketika stokis. Ini nggak bicara empati, nggak bicara soal takut kotor hartanya, enggak. Bicara soal kiamat. Semakin takut kiamat, semakin disetok. Sisanya baru punya kita. Nah, padahal belum ada mustahiknya, belum ada. Belum ada accidentnya. Maka kita bikin amilin. Siapa amilin itu? Bukan pendistribusi, salah. Dia tracking, mencari supaya tidak ada sail. Kalau tidak pendapatan lalu menyisihkan
itu nyetok bukan itu, menyisihkan harta kita. ya zakat tadi secara rutin. Itu menyisihkan, termasuk menyisihkan Ya itu namanya menyisihkan, stok namanya itu. Ya, nanti kalau ada orang yang perlu, kita serahkan. Nah, itu sa'il namanya. Makanya jangan bawa ke sa'il dan marumnya dulu. Yang diihsankan itu stoknya. Sekarang saya mau nanya, kapan bapak-bapak sedekah? Karena ada yang minta, karena ada yang butuh, karena ada kegiatan. Ini tidak ada yang minta, tidak ada yang butuh, tidak ada pembangunan masjid, sudah nangkring stok. Itulah derajat keihsanan kita. Tinggal pilihannya dua, mau nunggu diambil, maka disebut as-sa'il. Ada orang yang mengambil, meminta, atau al-mahrum. Nggak mungkin semua punya ada yang punya harga diri, nggak mau minta. Bukan dia, maka kita butuh tracking. Itulah tugas amil. Amil itu bukan tukang antar, men-tracking. Pak, di sana ada loh orang nggak mungkin sa'il, maka kita antar. Jadi bedakan sa'il dengan pengemis ya. Ada orang butuh tapi Bahkan dialognya sederhana kok. Pak, saya lihat Bapak ngumumkan di koran ada 100 paket di rumah ini. Maka dia si sa'il ini nggak pernah kesasar. Ini mas setiap pintu, assalamualaikum. Belum berakhir kalau belum dibuka pintunya, ini pengemis namanya. Nama lainnya beriman. Lalu sedekah di mana? Zakat di mana? Dia tidak mengkonfirmasi ihsan. Berarti ada orang sedekah tapi tidak ihsan. Ada orang zakat tidak ihsan. Lalu ihsannya diukur dari mana? Pada saat stok. Jadi 1 bulan nih dapat gaji berapa? 5 juta. 1 juta udah stok. Soal kapan sedekahnya, kapan hari itu masalahnya. Udah stok. porsi ikan. Ya. Paham ya? Derajat keihsan. Dengan demikian ihsan ada 2. Ada ihsan kepada Allah, ada ihsan kepada sesama manusia. Bisa nopo bintang. Kalau kita masih saja sulit menghadirkan keyakinan kita pada kiamat yang menjadi dasar-dasar aksiologis tindakan-tindakan kita, sholat, zakat, maka diingatkan oleh Allah, wa fil ardi ayatun lil muqinin. Di atas muka bumi ini banyak bantuan Allah agar kita ingat akhirat, ingat kiamat. Namanya ayatun, tanda-tanda. Tumbuhnya pohon, suket, macam-macam di bumi ini banyak. Bukan kuburan aja, ya, banyak. Wa fi anfusikum, dan anehnya seumpama kita terjebak dalam sebuah kamar, tidak bisa melihat ke panorama di luar, kita masih bisa lihat tangan kita. Ini tanda kekuasaan Allah. Kaki, anu semua. Allah sanggup menggerakkan tangan kita, menghadirkan oksigen. Maka jangan pernah ragu, mudah buat Allah menghadirkan kiamat. Ya. Buat kita nggak soal, buat orang kafir keras berat ini. Afala tubsirun. Nah, ini yang mau kita bicarakan di ayat dua-duanya. Nyambung kepada wafil ardi ayatun lil muqinin, wa fi anfusikum afala tubsirun adalah wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Dan perhatikan
pola-pola rizki yang diatur Allah itu mudah kan buat Allah kan. Apalagi soal kiamat. Di situ digunakan kata as-sama. Berarti rizki itu ditentukan oleh Allah di atas, bukan di bumi. Rizki itu ditentukan oleh Allah di atas sana, bukan ditentukan di bumi karena kerja. Karena apa? Abstrak ya, abstrak buat orang kafir Quraisy, tapi kadang buat kita juga abstrak, sehingga kita lupa bahwa yang kita nikmati adalah bagian dari wa fis samai rizqun. Tandanya dari mana? Kita tidak tertarik mengkaitkan gaji, aset itu dengan kiamat itu. Kalau kita tertarik, pasti ihsan di dalam yang tadi itu. Hakun fi amwa wa ma tu'ad. Apa tuh? Mana itu tadi tuh? 23. Wa ma tu'adun. Tadi yang di langit ditentukannya apa? Rezeki. Rezeki turunnya kapan? No, sekarang ya. Ada juga yang ditentukan di atas, abstrak dan terjadinya nanti. Maka disebut wa ma tu'adun. Dan apa yang direncanakan, dijanjikan Allah, yaitu kiamat. Berarti kiamat dan rezeki itu dua hal yang semuanya ditentukan di langit. Sekarang faktanya kita dapat bukti rezeki, maka percaya rezeki itu ditentukan di atas. Kenapa soal kiamat kita nggak serius mengelola rezeki sih? Nangis kita kalau ya Allah, pengen menyelesaikan sesuatu dan butuh bantuan Engkau, banjirlah rezeki. Kenapa kita nggak serius itu soal kiamat? Sama-sama di langit loh ditentukannya, maksudnya gitu. Jadi kita itu nggak adil. Bicara rezeki serius tentang Allah, bicara kiamat nggak seserius itu. Padahal posisinya sama, decision makernya Allah, penentunya Allah, dan eksekusinya di langit juga, di atas. Betul ya? Itulah problem kita. Ternyata juga problem orang-orang kafir Quraisy. Ustaz, ada yang mengatakan, Ustaz juga ya, dia kata kalau ingin dapat rezeki harus banyak bersedekah, itu keterkaitannya Sulit itu. Ustaz siapa itu? Satu hal rugi karena sodakonya tidak menjauhkan kita dari neraka. Ya, nanti akan ada terjemahan di bawah. Satu hal ghamratin nebak-nebak, mengkait-kaitkan seolah-olah sedekah berbanding lurus dengan rezeki, nggak ada kaitan. Itu yang disebut dengan yufaku man ufik, dibuat kacau sistem berpikir kita seolah-olah dia variabel yang saling berkaitan padahal nggak nyambung. Terus yang doa, Ustaz, kalau orang bersedekah kita doakanlah sehingga dia bertambah. Minta doanya. Terjemahannya seperti apa? Tafsir. Kepada orang yang bersedekah kita doakan mudah-mudahan bersedekah lagi. Supaya bersedekah lagi gimana? Ya, Timbul rezeki lagi. Kita doakan orang yang bersedekah supaya bersedekah lagi. Satu-satunya jalan supaya bersedekah lagi gimana? Rezeki. Timbul rezeki lagi, maka kita doakan rezekinya lancar supaya bersedekah lagi. Itu mah gampang. Hanya sekedar berupa materi, tapi kan ternyata anak soleh, kemudian Kesehatan. Kalau itu rezeki. Iya, rezeki itu termasuk sakinah, ketenangan batin, itu semua fis-sama, adalah hak prerogatif Allah. Maka diantara kita saking berimannya, kita nggak pernah takabur, selalu minta pada Allah, ya Allah lancarkan rezeki. Yakin kan? Ya. Yakin.
Kenapa nggak begitu yakin soal kiamat? Maksud Allah gitu. Jadi kiamat dan rezeki sama-sama peristiwa langit. Ya. Kiamat dan rezeki sama-sama peristiwa langit. Soal rezeki kita ngemis ke Allah. Kenapa? Karena yakin rezeki itu milik prerogatif Allah. Kenapa soal kiamat kita naik turun? Sama-sama sama, maksudnya itu bukan ya. Nah itulah yang mau saya luruskan, bahwa ayat ini dicuri hanya untuk kepentingan rezeki. Kemarin ada ungkapan ini, jika ingin melihat ajaibnya Allah menyelesaikan masalahmu, sedekahlah. Wih, itu bicara siapa pun. Jangan lengah setan masuk menyebabkan peluang ihsan amalan kita hilang. Maksudnya itu ya. Jangan lengah. Ya, intinya harus karena Allah saja. Segala sesuatunya harus karena Allah. Ya kalau boleh tidak kasar, itulah hebatnya setan. Setan itu Pak, terhadap orang kayak Bundeng ini yang ahli ibadah, dia berjuang supaya amal ibadah ini nggak ihsan. Caranya bagaimana? Dia rusak cara berpikir. Maka kata setan, Bundeng, kalau nggak sedekah nanti ada apa-apa. Itu setan. Kalau nggak tahajud ada apa-apa. Ya ada apa-apa pasti. Jangan lengah lah, karena setan itu mencari kelengahan ahli ibadah pada berpikir kita, sistem berpikir. Karena kalau dia rusak dengan bid'ah, kita udah nggak bisa tembus. Ya, dengan bid'ah, dengan kekacauan, contoh Nabi kita udah nggak bisa tembus. Yang ditembus itu otak kita nih sekarang. Ada istilah kalau sama yang ahli ibadah itu setannya juga pangkatnya jenderal. Dan untuk kayak Parian ini setannya bisa jenis kelamin perempuan loh. Iya. Kita akan akhiri di ayat 23. Maka sebegitu yakin rezeki itu prerogatif Allah, maka harus sebegitu yakin bahwa kiamat pasti terjadi. Maka kata Allah, fawarobbis sama, dan demi yang memelihara langit, wal ard, dan demi Tuhan Allah yang memelihara bumi, innahu sudahlah cukup keraguannya. Innahu soal kiamat itulah hakun, pasti benar, pasti terjadi. Harus kita yakini kebenarannya misla seperti kita meyakini ma'annakum tantikun, apa yang kita ucapkan, talafutkan. Tadi ngomong apa Pak? Mereka yakin. Iya saya ngomong yakin ya, yakin. Si yakin itulah kita ke kiamat ya. Itu yang dimaksud dengan ayat 23. Kalau ada pertanyaan, apa sih tolak ukur keyakinan pada kiamat? Si yakin kita, omongan kita mengucapkan apa? Jadi tak terbantahkan lagi ya, tidak bisa dibantah lagi. Pasti. Besok kita teruskan kajian surat Ad-Dariyat. Aqulu qouli hadza wastaghfiruh. Innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.